cita-cita tunjukkan pada mata dunia, muda-mudi Nusantara akan berjaya. Ayo satukan langkah bersama Windus, wirausaha muda Nusantara, mewujudkan ekonomi yang mandiri untuk kemajuan di bumi pertiwi. Ayo satukan langkah bersama kami, wirausaha muda Nusantara. Ayo rapatkan barisan bergandengan tangan menuju Indonesia yang mandiri. Gemuruh semangat jiwa anak negeri yang berkumpul karena ingin berbakti. Wirausaha muda Nusantara siap membangun ekonomi negeri ini. Saatnya bergerak seirama melangkah, menggapai cita-cita tunjukkan pada mata dunia, muda-mudi Nusantara akan berjaya. Ayo satukan langkah bersama Windus, wirausaha muda Nusantara, mewujudkan ekonomi yang mandiri untuk kemajuan di bumi pertiwi. Ayo satukan langkah bersama kami, wirausaha muda Nusantara. Ayo rapatkan barisan bergandengan tangan menuju Indonesia yang mandiri, wirausaha muda Nusantara. Gemuruh semangat jiwa anak negeri yang berkumpul karena ingin berbakti. Wirausaha muda Nusantara siap membangun ekonomi negeri ini. Saatnya bergerak seirama melangkah, menggapai cita-cita tunjukkan pada mata dunia, muda-mudi Nusantara akan berjaya. Ayo satukan langkah bersama Windus, wirausaha muda Nusantara, mewujudkan ekonomi yang mandiri untuk kemajuan di bumi pertiwi. Ayo satukan langkah bersama kami, wirausaha muda Nusantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang ada di kelas 10.1 sampai dengan 10.10. Tabi pun. Bagaimana kabar kalian? Hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Semoga kita berdoa untuk semuanya selalu sehat, semangat, bahagia, dan menjadi manusia yang penuh dengan harapan dan sifat positif thinking. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita memasuki KBM P5 Kewirausahaan hari ke-8. Banyak hal yang telah kita lewati. Banyak materi yang telah diberikan Bapak Ibu Guru kepada kalian semuanya. Banyak keluh kesah, banyak komentar, dan banyak yang lainnya lagi. Anak-anakku semua, hari ini mungkin hari terakhir Anda mendapatkan materi berupa teori. Hari selanjutnya Anda akan melakukan praktek. Anak-anakku semua, nanti Ibu akan menjelaskan, memberikan pengarahan tentang apa saja, bagaimana Anda melakukan kegiatan KBM P5 Kewirausahaan di hari selanjutnya. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan sedikit masukan, motivasi untuk Anda hari ini. Anak-anakku, di dalam kehidupan ini kita dihadapkan banyak pilihan dan kita harus menentukan pilihan kita. Beberapa pilihan yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk memilih, kita tidak dapat menentukan pilihan, jenis-jenis pilihan dalam hidup kita, tapi kita bisa memilihnya. Anak-anakku, banyak hal yang mungkin yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Salah satunya, Ibu mendengar ada Bapak Ibu guru yang mengatakan ada beberapa siswa-siswi yang tidak suka dengan proses pembelajaran P5 yang pertama dan sekarang yang P5 yang kedua. Mereka lebih menyukai KBM pelajaran seperti biasa. Anak-anakku semua, kegiatan belajar P5 itu bukan keinginan, kemauan atau ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Namun itu adalah sebuah sistem aturan pembelajaran yang harus kita lakukan pada saat kita memasuki atau menetapkan bahwa sekolah kita menggunakan kurikulum merdeka. Di dalam kegiatan proses pembelajaran di kurikulum merdeka, wajib pelaksanaan KBM P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti terdahulu, pada awal pembelajaran Ibu mengatakan tujuan dari KBM P5. Sesungguhnya, sebenarnya, harapan, tujuan
yang ingin didapatkan dari KBM P5 ini sangat luas, sangat luar biasa. Namun, mungkin dalam pelaksanaan di lapangan kita belum dapat memunculkan itu secara maksimal. Kenapa seperti itu? Proses edukasi memang harus kita lalui, karena segala hal tidak ada yang instan, anak-anakku. Segala sesuatu yang instan tidak akan bertahan lama. Anak-anakku semuanya, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya aturan. Anda pasti pernah melihat kereta api. Mungkin ada yang sudah menggunakan transportasi kereta api, naik kereta api. Mungkin ada yang belum pernah naik kereta api, namun Ibu yakin kita semua pernah melihat kereta api, walaupun hanya di televisi. Apa yang terjadi dalam kereta api? Anak-anakku, kereta api itu berjalan di jalan yang sudah ditentukan, rel. Kenapa kereta api harus jalan di rel? Karena kereta api dibuat dengan roda-roda yang dapat dijalankan hanya di rel kereta api. Kereta api tidak bisa berjalan di jalan aspal. Sama halnya mobil. Mobil bisa berjalan di jalan aspal, di jalan yang lain. Namun mobil tidak bisa jalan di jalannya kereta api. Maksud dari Ibu, semua manusia memiliki yang namanya aturan dalam hidupnya. Aturan itu harus kita jalankan agar kita mencapai tujuan hidup kita. Ikuti aturan itu, jalankan, karena itu adalah salah satu manusia yang mampu mensyukuri hidupnya. Jangan menentang aturan, karena aturan yang dibuat untuk tujuan sesuatu yang baik. Kalau kita bilang ada aturan yang tidak baik, bukan aturannya yang tidak baik, namun manusianya yang kurang bijaksana, kurang baik. Anak-anakku semuanya, sering Ibu mengatakan dunia ini sangat indah, dunia ini sangat nyaman. Kenapa? Karena di dunia ini memang diciptakan untuk manusia. Ketika manusia merasa tidak bahagia, tidak nyaman, jangan menyalahkan apapun dahulu. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan aturan yang ada. Koreksi diri, introspeksi diri. Bercerminlah anak-anakku, sehingganya
kita menjadi manusia yang bijak menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Oke? Karena ibu yakin kalian adalah takdir ibu, menjadikan kalian menjadi salah satu siswa-siswa ibu. Dan ibu percaya itulah hal yang terbaik bagi ibu. Anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran, untuk proses P5 hari ke-8 yang akan Anda lakukan hari ini, yang pertama adalah Anda akan melakukan musyawarah dengan kelompok Anda masing-masing. Berdiskusi untuk menentukan hal-hal yang nanti ibu sebutkan. Setiap kelompok Anda memiliki anggota kurang lebih 12 orang per kelompok. Silakan nanti berdiskusi, bermusyawarah untuk hal-hal yang terbaik yang dapat kalian lakukan untuk kelompok Anda. Yang pertama, di dalam proses P5 yang ke-9, 10, 11, tepatnya di hari Kamis, Jumat, Senin, pada tanggal 19, 20, dan 22, Anda akan melakukan praktek pembuatan olahan makanan yang berbahan dasar dari ikan. Dan produk-produk tersebut sudah Anda pilih pada masing-masing kelompok. Yang pertama yang harus Anda diskusikan. Yang pertama, Anda membutuhkan dana yang digunakan untuk membeli bahan-bahan praktek. Silakan nanti kalian diskusikan berapa biaya yang Anda butuhkan untuk membuat produk, 3 produk tersebut. Diskusikan anak-anak. Terus kemudian Anda tentukan tugas-tugas yang harus Anda bagi dalam kelompoknya. Yang pertama, persiapan untuk pelaksanaan praktek masak. 1. Anda harus berdiskusi tentang pengadaan alat-alat masak yang diperlukan. Siapa yang akan membawa kompor? Siapa yang akan membawa tabungnya? Nanti gasnya silakan Anda beli. Siapa yang membawa alat-alat masak? Silakan Anda diskusikan. Terus kemudian hari ini juga nanti setiap kelompok akan kami izinkan 2 orang untuk belanja bahan-bahan untuk praktek memasak. Karena hari ini adalah hari Rabu, pasaran Semarang. Silakan nanti perwakilan satu kelompok 2 orang. Nanti mungkin akan dibantu oleh wali kelas untuk menentukan siapa orangnya yang akan belanja ke pasar. Selanjutnya anak-anakku, kalian juga harus berdiskusi tentang tugas siapa orang yang akan dipilih tiap kelompok untuk membuat dokumentasi berupa video yang ada kaitannya dengan kegiatan besok dan besoknya
besoknya lagi membuat video tutorial saat Anda memasak. Harus dibuatkan video. Nanti setelah ini akan Ibu berikan contoh videonya seperti apa. Oke? Selanjutnya anak-anakku, nanti setelah Anda selesai menentukan tugas masing-masing kepada anggotanya, silakan Anda laksanakan. Yang ke pasar, yang berdiskusi tentang lainnya, dan lainnya. Nanti ketika Anda belanja, Anda harus menggunakan catatan. Jadi Anda tahu bahan-bahan ini harganya berapa. Jadi Anda bisa menentukan harga pokok penjualan produk Anda. Selanjutnya, pada saat nanti temanmu ada yang ke pasar, teman yang menyiapkan yang lainnya, ada juga tugas satu kelompok untuk membuat desain banner. Satu kelompok, satu banner. Contoh bannernya tentang gambar produk Anda dan kata-kata kalimat menarik untuk produk Anda. Dan jangan lupa harus dicantumkan harga produk Anda. Misalkan somai luar biasa, harganya sekian, rasanya begini-begini. Silakan Anda buat desainnya. Hari ini harus jadi. Nanti dalam bentuk filenya Anda kumpulkan ke guru yang ada di kelas agar guru tersebut bisa mengirim ke Ibu. Selain banner, nanti juga setiap kelompok harus membuat pamflet. Pamflet itu apa, Bu? Banner, tetapi ada di selembar kertas. Nanti pamflet itu akan kita bagikan kepada wali murid yang datang. Pamflet itu apa, Bu? Nanti Anda share contoh pamflet-pamflet untuk promosi produk yang Anda buat. Satu kelompok, satu produk, satu pamflet. Nanti Anda harus tentukan itu. Sehingganya waktu gelar kalian, banner dan pamflet ini sudah tersedia. Anak-anakku semuanya, proses memasak dimulai dari awal produksi. Artinya, masaknya, prakteknya, membuat pengolahan ikannya dari ikan langsung. Artinya apa? Ketika Anda membersihkan ikan, memisahkan daging ikan, menggilingnya, membuat adonannya, sampai dengan pengolahan jadi sebuah produk. Itu yang harus Anda lakukan. Sehingganya nanti video yang Anda buat, tutorial masak Anda harus dari awal pengolahan ikan. Paham anak-anakku? Jadi ketika Anda produk ini masih dalam bentuk ikan,
sampai produk ini dalam bentuk olahan harus divideokan. Selama 3 hari Anda ke sumber itu. Gimana Bu ikannya? Di sekolah kita ada kulkas. Namun kalau kalian tidak ingin menitipkan ikannya di kulkas, silakan Anda beli sorenya hari. Yang dekat rumahnya dengan penjual ikan silahkan beli pada sore hari. Nanti dititipin. Belinya misalkan sekilo segala macam untuk 1 kali praktek. Anak-anakku, setelah praktek memasak jadi produk Anda, silakan foto hasil masak kalian, kirimkan ke guru yang ada di kelas tersebut. Silahkan kirim fotonya saja. Setelah jadi, difoto, kirim fotonya, hasil olahannya, hasil makanannya, silahkan Anda konsumsi dengan kelompok Anda, dengan guru yang ada di kelas itu. Syukur-syukur ajak wali kelasnya. Jadi tidak ada hasil olahan yang sudah jadi dikirim ke kantor atau ke ruang guru. Tidak, anak-anakku. Anda mengolah masakan, praktek, videokan dari awal sampai akhir. Sudah jadi, foto produknya, kirim gambarnya. Setelah itu silahkan Anda nikmati hasil olahan Anda dengan kelompoknya, dengan guru yang ada di kelas itu, atau dengan wali kelasnya kalau ada wali kelasnya pada hari itu. Anak-anakku semuanya, nanti praktek pembuatan olahan ikan ini akan kita laksanakan di masing-masing kelas. Jadi nanti semua meja kursi kita taruh di pojokan kelas. Jadi kelasnya kosong. Nanti kita bagi tempatnya menjadi 3 tempat memasak. Anak-anakku, praktek memasak ketika ibu ibu ancang-ancangnya setelah istirahat kedua mungkin sudah selesai. Setelah selesai praktek, setiap harinya Anda harus membersihkan tempatnya, kelasnya seperti semula sebelum Anda memasaknya. Sehingganya pada saat besok hari ketika Anda mau praktek lagi, tempat itu bersih. Kalau tempat itu belum bersih, setiap habis Anda praktek produk yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, tidak akan dilanjutkan lagi praktek selanjutnya. Kemudian yang harus Anda ingat, keamanan dijaga karena kita memasak menggunakan api, kompor gas. Hati-hati menggunakannya, hati-hati keseptiannya. Jangan sembrono. Di dalam kelas ada listrik. Jadi ketika kita melihat listrik itu harus dijauhkan, sehingganya ketika nanti memasak harus semuanya di belakang, jangan di depan. Karena listrik itu sambungan kabelnya ada di depan. Jika terjadi segala sesuatu yang berkaitan dengan gas, jangan sekali-kali menanganinya sendiri. Panggil gurunya, panggil
membantu Anda, jangan melakukan hal-hal yang sembrono. Tidak boleh. Jangan menggunakan alat-alat memasak segala macam seperti sendok, pisau, dan lain sebagainya untuk main-main. Ingat anak-anakku, proses edukasi itu adalah untuk memberikan Anda ilmu, pengalaman, pengetahuan untuk kebaikan kalian, bukan untuk sesuatu yang buruk. Maka ikutilah aturannya dengan baik. Anak-anakku semuanya, Ibu ulangi lagi. Setelah Ibu selesai bicara dalam video ini, nanti Bapak Ibu yang di kelas tolong tayangkan contoh video cara tutorial memasak. Anda harus membuat video itu seperti contoh yang nanti diputarkan oleh Bapak Ibu di kelas. Setiap kelompok, setiap harinya harus membuat video, wajib disetor. Ingat anak-anak, harus mengikuti aturan. Yang kedua, setelah selesai melihat video tadi, Anda harus berdiskusi, menentukan rencana untuk praktek besok hari. Anak-anakku, nanti tanyalah kepada guru yang ada di kelas ketika Anda belum paham. Itu saja anak-anakku, terima kasih untuk perhatiannya. Apapun yang kurang paham dan jelas, silahkan Anda tanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam cinta untuk kalian semuanya.